Hubungan yang terdapat antara pikiran dan tubuh sangatlah erat. Karena keadaan pikiran mempengaruhi kesehatan lebih besar daripada apa yang disadari banyak orang. Jika kita dipenuhi rasa duka cita, kekhawatiran, tidak puas, sesal, dan merasa bersalah, semuanya cenderung merusak tenaga hidup dan mengundang kerisauan bahkan kematian. Namun jika kita dipenuhi rasa bersyukur, bersukacita, berbuat baik, percaya akan kasih Allah dan pemeliharaannya, inilah benteng kesehatan terbesar. Untuk itu, kita harus terus memupuk pikiran supaya tetap gembira, penuh pengharapan dan damai sejahtera. Karena kesehatan kita bergantung pada perbuatan yang demikian. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah menyaksikan ya video pembuka itu ya. Betapa pentingnya untuk kita menjaga hati kita. Dan kita bersukacita. Kita bersukacita ya. Apalagi hari-hari ini ya. Iya. Gitu. Dan sahabat yang baik, tema kita hari ini adalah hati yang gembira membawa kesembuhan bagi tubuh dan jiwa. Nah sahabat yang baik, yuk kita berdoa ya supaya hari ini firman Tuhan ini benar-benar kita alami nih. Kita mengalami kesembuhan bagi tubuh dan jiwa kita ya. Yuk kita berdoa ya, Bapa kami bersyukur melalui firman Tuhan ini kami diingatkan betapa pentingnya untuk menjaga hati kami tetap bersukacita dan bersyukur. Karena dari hati kami ini akan membawa kesembuhan bagi tubuh dan jiwa kita. Kami berdoa hari ini membuka hati kami untuk kami menerima firman-Mu yang akan menyembuhkan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita baca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Sahabat yang baik, mari kita baca ya firman Tuhan ini dalam Amsal pasal 17 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, mari kita baca dalam versi The Passion Translation. Amsal 17 ayat 22, demikian firman Tuhan. Hati yang gembira membawa kesembuhan bagi tubuh dan jiwa. Tetapi orang yang hatinya remuk bergumul dengan penyakit dan depresi. Nah, dikatakan orang yang hati remuk bergumul dengan penyakit dan depresi. Ternyata penyakit itu berawal dari hati kita juga ya. Kita, gitu ya. Nah, melalui firman Tuhan dalam kitab Amsal ini, kita nih diingatkan bahwa yang paling penting harus kita jaga adalah hati kita. Ya. Sebab dari hati kita ini akan terpancar bagaimana kehidupan kita yang sesungguhnya itu. Apakah jiwa kita, tubuh kita sehat, dan tentunya apakah kita hidup apakah hidup kita ini bahagia atau penuh sukacita. Gitu ya. Amin. Oleh karena itu kita harus percaya dan mengerti serta menyadari kebenaran firman Tuhan ini bahwa kebahagiaan dan kesehatan hidup kita, yaitu kesehatan jiwa kita dan tubuh kita, sangat ditentukan oleh bagaimana kondisi dan keadaan hati kita. Apakah hati kita gembira, ceria, dan penuh sukacita, atau sebaliknya? Ya, sebab firman Tuhan ini mengatakan nih dengan sangat jelas banget ya, bahwa hati yang gembira dan yang ceria ini adalah obat yang manjur. Wah, luar biasa ya. Bahkan yang akan juga membawa kesembuhan bagi apa nih, tubuh kita, fisik kita tentunya, dan juga menyembuhkan apa, jiwa kita, yaitu menyembuhkan pikiran, perasaan, dan keinginan kita. Wow, luar biasa ya.
Tetapi sebaliknya, semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Artinya, ketika hati kita patah, Iya. hancur, sedih, galau, dan tidak ada sukacita, maka hal ini Iya. akan mengeringkan tulang, yaitu membuat kita berjuang atau bergumul dengan penyakit dan depresi. Wah, itu berat banget ya. Berjuang dan bergumul dalam penyakit dan depresi ya. Jadi melalui firman Tuhan ini, Tuhan lagi mengingatkan kita supaya apa nih? Supaya kita memenuhi hati kita dengan apa? Ucapan syukur ya. Dengan apa lagi? Sukacita ya. Karena kita memiliki apa nih? Tuhan yang baik. Amin. Amin ya. Tuhan yang menebus kita, mengampuni kita, menyelamatkan kita, dan bahkan menanggung semua dosa, kesalahan kita, dan juga kejahatan kita. Wow, sebab orang yang berbahagia dan yang bersukacita adalah orang yang menyadari bahwa Tuhan sudah mengampuni, Iya. sudah mengasihi dan menerima kita ini apa adanya. Iya. Jadi kita berbahagia, bergembira, dan bersukacita bukan karena kita memiliki uang banyak, harta atau kekayaan kita, Amin. tetapi karena kita tahu bahwa kita sudah diampuni dan sudah diselamatkan. Amin. Nah, penting banget nih, kita gembira bukan karena uang, iya. bukan karena harta, tapi karena bersyukur Tuhan sudah menyelamatkan kita ya. Amin. Nah, melalui kitab Amsal ini kita lagi diingatkan juga betapa dahsyat dan luar biasanya nih kehidupan kita kalau kita menjaga hati kita. Sebab hati yang gembira membawa kesembuhan bagi tubuh dan jiwa kita. Tetapi orang yang hatinya remuk bergumul dengan penyakit dan depresi. Oleh karena itu supaya hati kita tidak remuk dan supaya kita tidak bergumul dengan penyakit dan depresi, maka kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Iya, supaya jangan sampai hati kita kehilangan sukacita, iya, kehilangan damai sejahtera dan kasih. iya. Karena dari dalam hati kita akan terpancar bagaimana kehidupan kita yang sesungguhnya. Amin. Amin. Ya. Sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini ya. Dalam Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai ke 2. Demikian firman Tuhan dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Ya, sahabat yang baik, dalam nyanyian Mazmur ini Daud sedang mengungkapkan apakah yang membuat Daud berbahagia atau hatinya bergembira. Ternyata yang membuat Daud berbahagia dan membuat hatinya bergembira bukanlah karena uang, harta, dan kekayaannya atau kedudukan yang sudah didapat oleh Daud. Ya, luar biasa ya Daud ya. Ya. Bukan karena hartanya, uangnya, tetapi yang membuat Daud berbahagia hatinya dan bergembira hatinya adalah karena Daud bersyukur. Dan Daud bersyukur kenapa? Karena Daud diampuni pelanggarannya, ditutupi dosa kesalahannya, dan tidak diperhitungkan lagi oleh Tuhan. Sehingga Daud menyadari ini yang membuat dia bersuka cita dan bergembira. Dan Daud tidak mau menjadi jiwa yang penipu di hadapan Tuhan. Iya, ya. Nah, sahabat yang baik, saat ini jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita ambil Alkitab kita dan kita buka Alkitab kita membaca firman Tuhan yang hari ini terambil dari Amsal 4 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, firman Tuhan mengatakan supaya kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kalau dalam versi The Passion Translation dikatakan supaya kita selalu menjaga kasih yang ada di dalam hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari dalam hati kita
terpancar seluruh kehidupan kita. Artinya, apabila hati kita terus dipenuhi dan dikuasai oleh kasih, maka kasih yang memenuhi dan menguasai hati kita ini akan terpancar dan termanifestasi dalam seluruh kehidupan kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang memancarkan dan memanifestasikan kasih dalam segala aspek kehidupan. Ketika kita memancarkan dan memanifestasikan kasih, maka kita akan menjadi pribadi yang sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memenggahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Tuhan memberkati. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi dalam acara Terang Kasih dengan tema hati yang gembira membawa kesembuhan bagi tubuh dan jiwa. Amin. Nah sahabat yang baik, ini ada DM yang masuk ya. Kita akan baca dari @David_Purnama. Yuk kita baca sama-sama ya. Selamat malam Pak Agus dan Bu Mala. Selamat malam juga David. Saya mau kesaksian. Wah luar biasa nih ya. Jadi di tempat saya bekerja, saya dipromosikan untuk naik jabatan. Awalnya saya menolak, namun karena teman-teman bilang ini adalah kesempatan, saya pun ambil. Tapi dalam perjalanan, jabatan ini tidak memberi saya kebahagiaan. Oh, rupanya begitu ya. Lingkungan saya penuh orang toksik. Oh, ini lagi tren nih bahasa toksik ya. Waktu saya terbuang, saya jauh dari keluarga, rasanya ingin resign. Iya David, kita mengerti ya. Ini pasti dia masuk dalam situasi yang baru ya, nggak enak gitu ya. Sampai ilustrasinya lingkungannya seperti toksik gitu ya. Selanjutnya dikatakan akhirnya saya bawa doa. Lalu ada suara bilang, percaya saja, percaya saja. Akhirnya saya teguh. Saya memutuskan resign. Setelah itu memang sulit mencari pekerjaan. Ekonomi sulit, tapi saya selalu ingat kata-kata itu. Percaya saja. Akhirnya Tuhan kasih jalan. Saya mendapatkan pekerjaan baru yang membuat saya penuh sukacita. Banyak waktu dengan keluarga. Kuasa Tuhan memang dahsyat. Wah, David luar biasa kesaksiannya ya. Kalau film ini apa? Happy end. Happy ending. Happy ending ya. Gitu ya. Dari kamu saya. Ini satu kesaksian yang sebetulnya bisa menjadi satu satu yang penguatan bagi kita semua. Mungkin ada sahabat yang baik yang lain yang mendengar dan mengalami melihat tayangan ini. Apa yang ditulis kesaksian daripada David Purnama ini sungguh menguatkan dan juga sungguh memberkati kita memberkati kami ya. Pasti. Kenapa? Karena memang di dalam kehidupan kita mungkin ada hal-hal yang di mana kita mengambil keputusan gitu ya atas pertimbangan-pertimbangan dari kiri kanan gitu loh. Dan kemudian kita tidak konfirmasi atau tidak minta petunjuk Tuhan gitu ya. Karena kita berpikir bahwa emang ini bagus kok. Kedudukan ini bagus gitu ya. Tapi seperti yang David tadi saksikan ternyata di situ lingkungannya toksik ya gitu ya. Tapi puji Tuhan, bersyukur sekali untuk David. Responnya luar biasa. Karena benar-benar hati kita harus dijaga ya. Hati kita kalau hati kita sudah dipenuhi dengan semuanya yang yang menyakitkan dan kehilangan kasih akhirnya ya. Tapi David mengambil keputusan datang kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik dan terjadi seperti apa yang David pikirkan dan David imani itu ya. Aduh, nah sahabat yang baik, ini kesaksian David bisa jadi inspirasi ya. Untuk kita hari ini melihat bahwa ternyata ketika kita menghadapi tekanan, itulah waktunya kita datang pada Tuhan. Amin. Dan luar biasa David di sini memberikan contoh bagaimana dia mendapatkan satu impresi percaya saja. Percaya saja. Percaya saja. Sahabat yang baik, perlu sekali kita mendapatkan satu konfirmasi
seperti David itu, percaya saja. Artinya apa? Tuhan memberikan kepada kita satu jawaban ya. Dan itu secara pribadi kita dapat ya. Mungkin yang lain berbeda seperti itu. Tapi intinya dapat konfirmasi. Setelah itu diteguhkan hatinya dan ambil keputusan. Nah, ini menjadi satu contoh bagaimana dalam proses perjalanan hidup memang ada masa-masa di mana kita mengalami situasi yang tidak mudah ya. Tapi pada akhirnya Tuhan buka jalan ya. Amin. Kita berdoa buat David ya supaya hidupnya menjadi berkat, dan juga berdoa untuk sahabat yang baik yang dalam pergumulan seperti David ini ya. Kamu yang mau doain saya? Bapak Surgawi, terima kasih. Amin. Apa yang telah disaksikan oleh anakmu yang terkasih David ini sungguh memberkati kami. Dan kami percaya memberkati juga sahabat-sahabat yang baik yang lain. Dan kami percaya bahwa rancanganmu adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberi hari depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, melalui kesaksian ini kami dapat belajar, kami dapat mengambil satu teladan, satu inspirasi dalam kehidupan kami, bahwa segala sesuatu kami harus berespon benar, datang kepadamu, minta kepadamu apa yang menjadi kehendak-Mu, dan memperoleh dan apa yang Engkau ingin lakukan di dalam diri kami, dan semua yang dikonfirmasikan oleh firman Tuhan di dalam hati kami, itulah yang kami lakukan. Terima kasih Bapak, biarlah kami semua, termasuk David dan juga sahabat-sahabat kami yang baik yang lainnya, kami terus selalu datang kepadamu, datang kepada Bapa yang baik. Setiap keputusan kami, biarlah kami memutuskan berdasarkan hikmat yang daripada Engkau. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, ini ada sahabat yang baik, dia masuk ya. Kita akan lihat dari @kontesa86. Kita akan baca sama-sama ya. Bu Mala dan Pak Agus yang baik, sama-sama Kontesa ya. Saya kira ini Ibu Kontesa yang baik ya. Saya penonton setia Terang Kasih. Saya seorang ibu yang sekarang ditempatkan di Panti Werda. Akhir ini saya suka sakit-sakitan karena saya terus memikirkan anak-anak saya. Dia selalu memenuhi kebutuhan saya di sini, tapi kehadirannya tidak nampak. Akhirnya saya selalu memikirkan, apa kesalahan saya? Kenapa mereka tidak mau menemui saya? Teman-teman di sini selalu menenangkan saya agar saya tidak sakit terus. Saya bingung harus berbuat apa. Nah, Ibu Kontesa, kita mengerti ya, pasti kangen nih. Pasti kangen dengan anak-anak ya. Pengen ketemu sama anak-anak ya. Iya. Nah, kami bisa mengerti. Nah, tapi juga Bu Kontesa mesti tahu, Tuhan Yesus lebih kangen lagi. Iya, lebih sayang lagi. Lebih sayang lagi ya. Mungkin anak-anak sedang sibuk, kita kan nggak tahu ya. Tapi pasti anak-anak mengasihi Ibu Kontesa ya. Nah, oleh karena itu, boleh nggak Ibu Kontesa pada waktu lagi kangen sama anak-anak, datang ke Tuhan ya. Supaya Tuhan yang mengisi kebutuhan kasih dari Ibu Kontesa ini ya. Iya, Ibu Kontesa, iya. Kami mengerti ya, pasti sebagai seorang ibu ada rasa kangen, kepingin ketemu, begitu ya. Tapi satu hal seperti tadi yang dikatakan oleh suami saya, boleh gak sekarang kita fokusnya kepada Tuhan yang sangat mengasihi kita. Yang kasihnya lebih besar. Kasihnya sangat melimpah-limpah, sangat luar biasa. Bahkan mungkin ketika kita ingat kepada anak-anak kita, bahwa anak-anak kita kepada Tuhan. Ya didoakan ya. Jadi bukan kita berpikir, aduh kenapa ya, kok salah apa ya aku ya, apa anak-anak kok nggak ingat aku lagi gitu. Tapi bawa anak-anak kepada Tuhan. Tuhan berkati si A, B, C, mungkin anak-anak ada berapa anak gitu ya. Dan aku memberkati mereka, bersyukur Tuhan, mereka dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik. Jadi kita berdoa untuk mereka. Dan kita memberikan kepada Tuhan bahwa Tuhanlah yang memiliki anak-anak kita ya. Anak-anak kita kan titipan saja ya. Kita percaya kalau kita serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan yang akan membereskan semuanya ya. Dan Tuhan juga akan memberikan kasih itu di antara memenuhi kita juga. Memenuhi kita dan juga memenuhi hati anak-anak kita gitu ya. Jadi
Dengan Bu Kontesa hari ini biarlah Bu Kontesa membangun sukacita karena ada Tuhan yang telah mengampuni dan Tuhan yang sudah memberikan yang terbaik Amin. buat kita ya. Iya. Amin. Yuk kita berdoa ya untuk Ibu Kontesa, dan kita juga berdoa juga kalau mungkin ada sahabat yang baik lagi merindukan keluarganya, Iya, udah lama pasti nggak ada ketemu rindu, ya. iya. Yuk hari ini biar kebutuhan itu kita bawa ke Tuhan, nanti Tuhan yang akan mewujudkan semuanya ya, Iya. gitu ya. Kayak berdoa untuk Ibu Kontesa, Tuhan biarlah hari ini kasih-Mu mengalir untuk Ibu Kontesa. Amin. Berikan penghiburan dan sukacita daripada-Mu. Biarlah hari ini Bu Kontesa boleh melihat kasih dan mengalami kebaikan Tuhan, dan hatinya dipenuhi dengan syukur. Kayak berdoa juga untuk sahabat yang baik yang sedang membutuhkan kasih dan kerinduan untuk bertemu dengan keluarga. Biar hari ini roh penghiburan turun dan Tuhan menyatakan sendiri kasih-Nya dan memenuhi dengan sukacita daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, saat ini hal apa yang perlu kita ingat Ya. supaya kita mengerti bahwa hati yang gembira membawa kesembuhan bagi tubuh dan jiwa. Ya. Yang pertama, kita harus percaya dan mengerti, menyadari Ya. bahwa kebenaran firman Tuhan ini yaitu bahwa kebahagiaan dan kesehatan hidup kita, yaitu kesehatan jiwa kita dan tubuh kita sangat ditentukan oleh bagaimana kondisi dan keadaan hati kita. Ya. Apakah hati kita gembira, ceria, dan penuh sukacita, atau sebaliknya? Ya, dan yang kedua firman Tuhan mengatakan bahwa hati yang gembira dan yang ceria ini adalah obat yang manjur. Yang akan apa? Membawa kesembuhan bagi tubuh, jiwa, dan fisik kita. Dan juga kesembuhan bagi pikiran, perasaan, dan keinginan kita ya. Tetapi ketika hati kita patah, hancur, dan pedih, galau, sedih, tidak ada sukacita, maka kita akan berjuang untuk apa? Bergumul dengan segala penyakit dan depresi. Dan yang ketiga, yang membuat kita berbahagia dan hati kita bergembira, bukanlah karena kita memiliki uang, harta, kekayaan, atau kedudukan kita. Amin. Tetapi kita bersyukur karena oleh Yesus kita sudah diampuni dari segala pelanggaran kita. Dosa-dosa kita sudah ditutupi oleh darah Yesus dan kesalahan kita sudah tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Sebab Yesus sudah menebus kita dan di atas kayu salib semua sudah selesai. Amin. Ya, di atas kayu salib semua sudah selesai. Nah, sahabat yang baik, apakah hatimu saat ini sedang sedih, galau, kacau, dan depresi? Mari kita datang kepada Tuhan, serahkan masalahmu kepada Tuhan. Amin. Dan sahabat yang baik, Yesus sudah mengampuni kita, sudah menanggung dosa-dosa kita, dan sudah menebus kita dari segala kutuk. Oleh karena itu, buka hatimu dan persilahkan Yesus masuk ke dalam hatimu dan memenuhi hatimu dengan damai sejahtera. Percaya dan bersyukur bahwa saat ini juga hatimu sudah dibebaskan dari kesedihan dan depresi. Mari kita datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur dan bersuka cita. Amin. Pagi hari ku bersyukur, siang hari ku bersyukur, malam hari aku bersyukur. Sebab Tuhan telah ubahkan rarapku jadi tarian kemenangan dan sukacita setiap hari. Aku bersyukur setiap saat. Aku bersyukur setiap waktu. Aku bersyukur sebab kebaikan-Mu melimpah dalam hidupku selamanya.
Bapa, kami sangat bersyukur sebab oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk menjaga hati kami dan memenuhi hati kami dengan ucapan syukur dan sukacita. Sebab Tuhan, Engkau baik. Dan di atas kayu salib, Tuhan Yesus sudah mengampuni segala dosa, pelanggaran, kesalahan, dan kejahatan kami. Kami percaya dan kami deklarasikan kebenaran firman Tuhan ini, bahwa hati yang gembira membawa kesembuhan bagi tubuh dan jiwa kami. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Dan sahabat yang baik, jika ada dari saudara yang memiliki beban permasalahan, tekanan hidup, minta didoakan, atau ingin bersaksi seputar kehidupan rohani, silakan DM, komen, atau kirim video ke Instagram @terangkasih_rtv. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Pagi hari ku bersyukur, siang hari ku bersyukur, malam hari aku bersyukur. Sebab Tuhan telah ubahkan ratapku jadi tarian kemenangan dan sukacita setiap hari. Aku bersyukur setiap saat. Aku bersyukur setiap waktu. Aku bersyukur sebab kebaikan